nyata digampangkeun muridna ku Allah Subhanahu wa taala. Mengajawab salam mudah-mudahan nyata disarankeun Allah Subhanahu wa taala. Mengajawab salam mudah-mudahan nyata digampangkeun husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulullah habibil karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taqala liyata'allamal ilman ghufira lahu qabla ayatu. Pertama-tama yang paling utama adalah kita menyatakan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam, sama dengan nikmat kesehatan jasmani dan rohani. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali, bermuajahah dalam rangka yaitu menuntut ilmu agama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam adalah kita curahkan kepada junjungan kita semua, Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kita selaku umatnya dan orang-orang yang mengikuti undang-undang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semuanya, khususnya pada jamaah pengajian, yaitu mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan kesehatan, sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, guna untuk menghadiri yaitu pengajian rutin yang alhamdulillah setiap malam Jumat dilaksanakan di Imamuna. Padahal di mana baik Imamuna pindah, tapi rasanya jadi baik. Insyaallah mudah-mudahan orangnya lamun ayam milik mah hayang sehat gitunya. Urang doakeun di tuan rumah anu sedekah, mudah-mudahan dibalas ganjaran Allah Subhanahu wa taala, dibarikeun rezekina, disehatkeun awakna, nyata anakna dijadikan anak anu saleh, lalu keluargana dijaga diberkahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ya loba ini apa lo budak leutik ya? Lo budak leutik, tapi budak leutik tereh jadi nini. Sebab di surga mah eueuh nini ya. Di surga mah eueuh nini di surga manehnya. Urang teh bakal dingarakeun deui ku Allah Subhanahu wa taala. Bakal dijadikan mudah kembali ketika kita di dalam surga. Oh, Masya Allah, di dalam surga. Surga ya beraha? Surga sekolah ya. Surga ada delapan. Awal nih, harus awal ya.
malaikat ada nabel aja, malaikat ada banyak, tapi yang wajib diketahui itu ada 10. Pertama malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril tugasnya apa? Menyampaikan wahyu. Terus yang kedua menyampaikan wahyu ya. Yang kedua malaikat Jibril, Mikail. Tugasnya menurunkan hujan. Jibril, Mikail tugasnya menurunkan hujan dan membagi rezeki. betul, salahnya ya. Yang malaikat Mikail itu tugasnya meniup sangkakala atau semprong. Tahu semprong? Aku juga semprong tahu. Nanti sekarang malaikat tersebut kepalanya di bawah, kakinya di atas. Nanti apabila sudah terjadinya kiamat, baru itu terobat itu akan ditiupkan atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terjadinya kiamat, wallahu a'lam bishawab. Pokoknya mah hanya tanda-tandanya dikasih tahu. Tanda-tandanya apabila seorang budak sudah menjadi tuannya. Lamun misalna eta kolot geus dibati tah ku budak, eta tanda-tandana ciri kiamat. Adanya ciri kiamat tah. Ini hade sesuatu wanita-wanita itu, masya Allahnya. Eta ciri kiamat. Coba. Yang ketiga malaikat Jibril, Mikail. Yang ketiga malaikat Isra. Tadi kebalik. Kebalik betul ya. Jibril, Mikail, Israfil, berarti akhirnya ini ingat cicing baik kunaon. Ini cicing baik. Jibril menyampaikan wahyu, Mikail Menurunkan rezeki. wah benar. Jibril itu benar ya, benar. Jibril, Mikail menurunkan hujan dan memberikan wahyu. Mikail barak, Israfil diupan semprong. Berfokus ya, ini terfokus nih ya. Berfokus, naik. Malaikat Jibril tugasnya apa? Meniup sangkakala. Malaikat Mikail tugasnya menurunkan rezeki dan hujan. Malaikat Israfil tugasnya, malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Malaikat Mikail tugasnya menurunkan hujan dan membagi rezeki. Malaikat Israfil tugasnya meniup sangkakala. Yang di luar nih jajan nih. Yang di luar malaikat Mikail, malaikat Jibril tugasnya. Yang di luar tuh apa aja, siapa itu? Kirim WA. Menyampaikan wahyu atau berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Mikail tugasnya menurunkan hujan dan membagi rezeki. Malaikat Israfil tugasnya meniup sangkakala. Tahun baru terobat ya. Tahun baru nih. Hati-hati ya tahun baru. Itu tahun baru ternyata bukan tahun baru Islam. Kalau tahun baru Islam itu adalah 1 Muharram. Ingat, tahun baru Islam 1 Muharram. Kalau 1 Desember mah itu bukan tahun baru Islam ya. Kalau kita mah itu 1 Muharram. Tapi kenapa sekarang banyaknya itu yang merayakan tahun baru Masehi. Kalau di itu Masehi ya. Terus naik yang keempat malaikat Isra. Tugasnya mencabut nyawa. Itu dia benar itu. Mencabut nyawa.
apabila datang malaikat Israel, assalamualaikum parelek ada hari ya Bu. Malaikat Israel eta mencabutnya nyawa, ingat malaikat Israel. Bahkan itu malaikat Israel pernah yaitu berkunjung ke Nabi Allah Idris alaihi salam. Nama Nabi Allah Idris alaihi salam yaitu Anhu. Idris itu belajar. Yang Nabi yang pertama kali menjahit yaitu Nabi Allah Idris. Malaikat maut ulin jadinya bermain atau berkunjung ke rumah Nabi Allah Idris alaihi salam. Terus apal nih ya? Apal heula ya malaikat. Malaikat itu jangan diyakini bahwa malaikat itu adalah perempuan, jangan. Dan malaikat itu jangan diyakini pria atau laki-laki, jangan. Jawabnya wallahu a'lam, tapi bukan bencong ya, bukan wanita atau laki-laki, tapi bukan bencong. Malaikat itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang diciptakan dari cahaya. Malaikat itu bisa menjadi besar dan malaikat itu bisa menjadi kecil, bahkan masuk ke dalam lubang jarum pun bisa. Menjadi besar bisa karena diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Daqaiqul Akhbar disebutkan bahwa apabila seluruh air di muka bumi ini ditaburkan atau dijatuhkan kepala malaikat, dijatuhkan, itu airnya tidak akan tumpah, saking besar-besarnya malaikat. Jadi malaikat itu bisa menjadi besar dan juga bisa menjadi kecil, dan malaikat itu akan menjadi saksi perbuatan kita di dunia ya. Terus Jibril dengan Israel, terus malaikat mungkar, tugasnya apa? Malaikat mungkar nakir tugasnya amal baik dan amal buruk. Malaikat mungkar nakir tugasnya menanyakan persoalan di kuburan, tukang bertanya di kuburan. Apabila nanti ketika kita mati, maka akan ditanya di dalam kubur, man rabbuka. Kalau orang yang tidak pernah ada amalnya, maka suaranya seperti geledek, seperti petir. Man rabbuka, siapakah Tuhanmu? Man rabbuka, ya, siapa Tuhanmu? Kalau kita bisa menjawab, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jawaban tersebut ada di dalam sholat ya. Usolli fardos subuh. Kalau subuh itu pardos, bukan pardol ya. Usolli fardos subuh, sama seperti salat zuhur. Usolli fardos, langsung fardos zuhur. Itu sebutnya al apa? Sebutnya al apa? Ada asya'a, al-qamariyah, apa al-samsiyah? Al-samsiyah. Al-samsiyah ya. Usolli fardos. Kalau maghrib baru usolli fardol salah sarokaatin mustaqbilal ada lillahi ta'ala Allahu akbar. Artinya bahasa Indonesia apa bahasa Inggris nih? Bahasa Inggris ya. Usolli fardol maghribi, usolli fardol isya'i. Tapi kalau subuh usolli fardos subuhi.
subhi. Usolli fardol asri, tapi kalau zuhur usolli fardoz. Langsung ke rujuk asamsiah ya. Asamsiah disebut. Nah, ini ya. Terus tadi malaikat Munkar wa Nakir, yaitu tukang bertanya di dalam kubur. Seterusnya baru malaikat Jibril 1, Mikail 2, terus Israfil 3, Munkar wa Nakir baru 5. Munkar wa Nakir baru berapa? Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar wa Nakir baru 6. Terus malaikat Raqib. Malaikat Raqib itu tugasnya mencatat. Tapi Bang Eno mencatat bukan Bang bukan ya. Tugasnya mencatat amal manusia. Amal manusia dicatat. Walah. Ya sekalawan petakolot ya. Dicatat ya nih. Dicatat. Malaikat Raqib tugasnya mencatat amal baik. Terusnya malaikat Atid. Malaikat Atid itu tugasnya mencatat amal yang buruk atau kurang baik. Dan terusnya yaitu malaikat Malik tugasnya apa? Malaikat Malik, Menjaga pintu neraka. Malaikat Malik tugasnya menjaga pintu neraka. Masya Allah. Bahkan ada artis yang ingin masuk ke neraka. Masya Allah. Ya? Tahu nggak neraka itu? Aduh, Masya Allah. Ketika Nabi Adam alaihissalam hendak memasak, Nabi Adam ini membutuhkan api. Maka Nabi Adam alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan segede baso, baso ya, untuk memberikan api neraka segede baso kepada malaikat penjaga neraka, yaitu malaikat Malik. Kata malaikat Malik, apabila ini yang segede baso api dari neraka diberikan, maka bumi akan hancur. Masya Allah. Kemudian diberilah Nabi Adam alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantaranya itu malaikat Malik sebesar biji kuaci lah ya, biji kuaci. Maka api tersebut direndam selama 3.000 tahun. 3.000 tahun neng dikeum lagi tadaikeun ieu ya. 3.000 tahun direndam. Ya, direndam di dalam laut 3.000 tahun. Ketika dimasukkan ke dalam gunung, maka gunung tersebut meletus. Kan? Itu gunung tersebut meletus. Ketika disimpan di dalam gunung, maka gunung tersebut apa bahasa Indonesianya? Hancur dan beracak-acakan lah ya. Nah, maka diambillah batu tersebut, batu diaduk-aduk, digesek-gesek tuh, barulah jadi api. Api yang sekarang ada di dunia ini hanyalah asap dari neraka. Oh, ada artis yang pengen masuk neraka. Siksa yang paling rendah itu apabila kita memakai sendal dari neraka, dipakai sendal di telapak kaki, maka otak kita akan golak. Kalau dipakai sendalnya nanti di telapak kaki, maka otak kita ini akan hancur. Perkara dia menantang neraka itu mudah ya, tapi na'udzubillah kita mah pengennya masuk ke dalam surga. Di surga itu tidak berak, tidak kencing ya. Nih, kenang-kenangan di surga itu yaitu kuku kita. Lihat kuku tidak pernah tua. Pertama di dunia ini yaitu tinggalkan adalah kuku tuh. Ini kuku kenang-kenangan di surga.
Karena ketika di surga Nabi Allah Adam itu semuanya terbuat dari kuku. Ketika turun ke dunia, ini kuku nih kenang-kenangan di surga. Siapa yang pengen dengar suara air di surga? Siapa yang pengen dengar kak? Mau dengar kak? Nah, kalau pengen dengar suara telaga Al-Kausar di surga, tutup kedua kupingnya. Kedua kupingnya tutup, coba kedua kupingnya. Kedua kuping, kedengar gak? Suara bergerumbu tersebut kata para ulama adalah suara dari aliran air di surga. Kalau kuping kita ditutup, maka terdengar suara aliran sungai yaitu surga Al-Kausar. Dengar nggak? Bergerumu nggak? Gitu nggak? Ya, tutup yang benar atau tutupnya semua full tank, tutupnya kedengar ntar ya. Kalau ditutup kedua telinga kita, maka akan terdengar suara bergerumu. Nah, ya, itu adalah sungai yang mengalir di surga. Mancingnya, mudah-mudahan mancingnya mulai ini surga mah kita akan menjadi mudah kembali. Lamun yang dahar, kotok kiber, nyari pun asak langsung asak, geus asak di dahar kurang, jadi dia kotok kiber deui. Eta nikmatnya di surga ya, masya Allah. Surga bidadari banyak neng, nggak ada yang jomblo di surga mah, nggak ada yang jomblo. Sebelum surga banyak bidadari. Kalau perempuan akan mendapatkan bidadari, ya ada perempuan juga, tapi perempuan yang soleha. Kita doakan para jamaah ibu-ibu, anak-anak ini semoga menjadi anak-anak yang soleha, yang soleh, dijadikan yaitu penerus ulama. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Yang terakhir malaikat Ridwan, penjaga pintu surga. Harus hafalin ya. Malaikat yang wajib itu ada 10. Nabi yang wajib yang harus diketahui ada 25. Apal pulang mah bukan ya, pulang mah apal lah. Dan nanti kita hafal bersama-sama menghafalkan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari diri saya pribadi. Sekali lagi mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga kita, anak kita, saudara kita semua dibimbing Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adana Allah wa yakum ajmain. Suma sabaqat magazar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusni khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusni khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusni khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusni khatimah, ya Allah